dari kedua sisi. Entah mengapa gue melihat combo yang dijalankan dari sisi tim RRQ Sena ini nampak lebih kuat daripada tim dari tim Onyx. Cuma tim Onyx punya counter setupnya. Violence-nya punya sih jawabannya dengan tanpa ada Digi. Jadi power dari sosok Atlasnya juga makin meningkat. Dan di satu sisi Aether di sini juga mengamankan ke arah Mystery Shop. Jadi bisa ada gambaran bahwa magical burst damage-nya akan sangat dimanfaatkan sekali nanti di awal-awal game bahkan sampai mid game. Itu dia, ini yang bakal dimaksimalkan. Tapi Psycho di sana udah mulai terkikis HP-nya. Dia harus mulai hati-hati dan melakukan clean terhadap wave minion terlebih dahulu. Tapi di sisi lain Riz masih coba untuk melakukan observasi di mana keberadaan dari hero-hero RRQ Sena, di mana Aether dan juga Vmornal selaku jungler dari kedua belah tim ini masih berfokus dan berkutat terhadap jungle pattern mereka dan menghindari skirmish bisa mungkin di detik 55 kali ini. Alright, tapi di sisi sebaliknya lihat Psycho juga yang kali ini terkena poking lebih banyak. Yang tandanya mungkin Psycho tidak akan diunggulkan untuk posisi kali ini. Ya. Di sebaliknya Pranata sampai Riz menuju ke arah top lane. Terlalu melakukan pergerakan freeze lane yang sangat cukup outzone banget sih menurut gue. Berani bahkan. Ya, kalau dibilang berani, ini berani banget. Karena di posisi sekarang, ketika dia keluar di arah flickernya, dengan poking yang banyak, ini bermasalah untuk Moonnya loh. Ya, apalagi yang kena impact tuh Moonnya masalahnya. karena Moonnya di sini membutuhkan sekali bala bantuan. Bala bantuan di level 3 Julian. Iya, salah satunya juga kalau kita ngomongin soal bagaimana cara ganking dari teman-teman RRQ Sena, mereka bawa jungler Julian. Jadi chance untuk Moon terkena ganking ini tinggi banget. Dan kita tahu lah ya, untuk Cloud itu udah rahasia umum banget kalau seandainya Cloud ini akan sangat power tapi di mid game. Oke, bakal coba dipasang. Enhancement telah dikeluarkan. Menuju ke arah belakang dan go Onyx. Ada Kayas nampaknya di sana, tapi di sisi sebaliknya para pemain dari tim RRQ Sena memilih untuk mundur. Justin bahkan sampai coba respon ke arah Turtle karena mereka ingin men-secure objektif yang mereka miliki. Dan lihat, para pemain dari tim Onyx, mereka masih coba untuk menutup pergerakan dari Violence. Violence masih level 3, but it's okay. Fenrir mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Aether. Clap telah dikeluarkan, Enhance Sword, dan bahkan akan karya retribusi diamankan oleh seorang Aether. Nampaknya Aether akan menjadi satu bomber slot dan diselamatkan oleh Psycho. Altar yang sangat tepat, posisi di arah belakang. Ada Violence, ingat, udah punya satu buah Fataling. Bakal coba dipasang ke arah belakang. Fenrir dan kawan-kawan menjadi pilihan dan bahkan Fataling, watch out. First blood di tangan dari Vmornal. Double kill bahkan looking for second kill. Fenrir, where are you going? Gak bisa selamatkan bahkan Aether membalikan keadaan. Watch out Fataling for Violence. 3 poin kill dengan pasti. Dan itu adalah Julian damage dealer. Ingat dari awal udah sempat kita mention bahwa dia bawanya tuh untuk ke area dari Mystery Shop. Jadi sudah bisa ada gambaran bahwa ini Juliannya akan memiliki damage. Sehingga nanti ketika dia nge-follow up apa yang dilakukan oleh Violence, udah pasti valid banget untuk damage-nya bakal burst dari segi enhance chain. Ya, dan itu terlihat tadi dimaksimalkan Surabaya walaupun objektif Turtle berhasil di-secure oleh Vmornal dari anak-anak Onyx. Tapi dengan adanya satu setup counter dari Violence, bahkan bisa dibilang tidak ada yang bisa menghentikan dari sisi Violence untuk membuka momentum tersebut yang membuat langsung di-follow dengan sangat baik oleh Aether. 3 poin kill dikantongi. Tapi balik lagi di mana Onyx masih harus mencari peruntungan tentunya. Mereka coba untuk hold posisi mereka terlebih dahulu. Vmornal masih berkeliling untuk mengambil possibility hutan tentunya. Begitupun juga dengan Aether dengan 3 poin killnya, ini modal awal yang bagus untuknya. Di sisi lain di area mid lane juga Psycho masih coba untuk clearing wave minion terlebih dahulu. Yura juga sama halnya Ranger Mas. Ya, Yura sama dengan halnya, tapi yang membuat Yura lebih unggul adalah dengan satu level di atas Psycho. Yang tandanya walaupun dengan 3 assist memiliki Psycho, Yura ini laning phase-nya dimenangkan dengan cukup maksimal ya. Dan bahkan kalau kita boleh melihat di posisi Turtle yang akan muncul lagi, ini kemungkinan besar dipegang di tangan dari tim Onyx Prodigy. Kenapa? Karena mereka lihat mudah melakukan setup. Dan bahkan di depan sana Violence, udah ke Moon. Agak sedikit terlambat Moon untuk melakukan mirror image ke arah belakang. Tapi untungnya Violence gak komit. Karena dia tahu dia bakal komit di arah Turtle, Profesor. Kayaknya kalau misalkan rantainya diangkat juga langsung di battle mirror image kan lepas kan. Iya, jadi mubazir. Dan Mubazir bahkan udah standby. Fenrir dilihat. Justin. Enhance shot sengaja dikeluarkan untuk mengurangi darah yang dimiliki dari seorang Fenrir secara deras. Thunderclap terlalu terburu-buru. Menurut aku pribadi, Fenrir, what are you doing? Oke. Itu bukan salah satu hal yang cukup baik dilakukan. Kenapa? Karena Fenrir harus mengeluarkan source skill-nya. Dia harus kehilangan sprint-nya. Dia kehilangan Thunderclap-nya. Sedangkan dari tim RRQ Sena baru bisa memancing untuk melakukan kiting terhadap Lord. High risk. Di sini bakal coba untuk mengangkat dan bahkan retribution plus lethal counter di stand point.
Altar di bawah Alpha Altar. Tapi Fenrir kali ini terperangkap di dalam zona nyaman dan bahkan Fenrir harus ditumbangkan. Terlalu dalam, terlalu offside, distraction sebenarnya menurut aku pribadi itu tidak harus dilakukan oleh seorang Fenrir. Tapi Pranata Sayang sekali. Oh, Pranata. udah mulai ngambil Out of karya nowhere. tapi dimiliki, memancing keributan tentunya, memanfaatkan kekosongan yang terjadi, coba untuk mulai menumbangkan karya Moon. Tapi Moon still alive, tapi damage yang diberikan terlalu sakit yang membuat Pranata dapat purple buff, tapi dia harus tumbang, Prof. Ya, tapi Nggak balik masalah. lagi, Vimornovnya jadi levelnya bakal kesusul sama Aether. Iya. Dan di sisi lain benar banget tadi yang mungkin dipertanyakan juga sama Ranger Emas. Ketika Fenrir jump in dan itu terlalu cepat, tapi bukan ke Psycho juga. Yes. Karena menurutku di sini Aether memiliki power untuk melakukan immune dengan menggunakan sword enhance yang dia miliki. Apalagi kita tahu di sini Aether dia udah jadi energy. untuk Genius One, Oh, dia Genius juga bakal menuju kepada Twin Blade. Yes, Twin Blade dulu dengan ya. adanya Exotic Veil dan juga lifesteal tambahan Spell Fam lebih tepatnya. Dan buat sekarang, Yura sebenarnya udah menjalankan tugasnya dengan sangat amat baik. Dia udah selesai juga dengan satu buah talisman. Zoningnya dapet. Zoning dapat, tapi balik lagi, timing ini perlu banget. Dan jangan sampai Violence malah memanfaatkan altar yang diambil sama Valentina. Karena itu bakal jadi marah bahaya juga loh. Udah pernah kejadian ketika lagi Spectre mode, ya kan Spectre step mah direct. Spectre mode diangkat, pas turun bener-bener semuanya kena silence. Oke, tapi lihat di arah top lane kali ini Moon yang berada di posisi yang tidak cukup baik. Vimornov Vimornov terperangkap, Chin. NS ke arah belakang Yura. Altar telah dibuka terlebih dahulu. Ternyata Psycho lihat trigger disiplinnya dan altar dibuka kali ini. For defensive, masih bisa mundur ke arah belakang. Violet saatnya untuk berjalan. What Link dibalaskan keadaannya. Membuat Anarki sedang mendapatkan keuntungan. Dan bahkan Yura berhasil mencatat. Rekan dari Aether dan Vimornov tidak bisa bertahan hidup lebih lama lagi, Cipi. Yes, itu baik sekali tentunya ya, dimana dari sisi Violence sudah tahu semua research keluar, dia maksa untuk maju ke arah depan dan itu membuahkan hasil optimal. Mengingat ada beberapa follow up yang luar biasa besar, walaupun Aether di sana harus menjadi korbannya, tapi ini dibalaskan dengan sangat luar biasa besar karena satu Yura? objektif terus hilang. Yura sendirian di sana, dia coba untuk mulai bertahan. Masih ada Cult Altar yang sudah diimitasi melalui MU yang dia miliki, itu yang membuat Yura still alive dan masih bisa mundur. Dan ini bisa dibilang pertukaran yang mahal gak sih, Profesor KB, karena Aether tadi hilang tapi objektif kill, objektif targetnya harus dapat. Masih aman juga sih karena targetnya Moon sebenarnya dari teman-teman RRQ Sena. Dan bonusnya adalah satu buah outer turret yang bakal jadi sebuah mata aku bilangnya. Mata untuk apa? Mata untuk area jungle-nya dari Vimornov. Agar Vimornovnya kali ini bisa terkena pressure dan tentunya teman-teman dari RRQ Sena bisa menjalankan tugasnya yaitu adalah menginvasi area jungle dari Vimornov dan juga Moon agar mereka tidak memiliki item dan juga uang yang seimbang dengan RRQ Sena yang saat ini mereka unggul dari segi gold biddingnya Rp1.000. Fatal yang mulai dibuka begitu saja mengalah seorang Vimornov. Vimornov masih bisa bertahan tapi damage yang diberikan dari sisi Aether mengarahkan Turtle yang mampu untuk men-steal karya objektif Turtle tersebut. Killing Spree berhasil diamankan di mana Vimornov gak boleh diberikan untuk bermain. 3 poin dead harus dikantongi. Fenrir menjadi bulan-bulanan diberikan dikejar oleh seorang Violence, tapi Violence harus tertahan dengan damage yang diberikan oleh kawan kali Anik Prodigy dan diklaim begitu saja oleh seorang Moon, di mana di sisi lain Yura yang salah jalan pun harus dipanis dengan damage yang diberikan oleh seorang Aether. Di sisi lain Psycho berhasil mundur ke area Moon, di mana Moon pun nggak bisa memberikan pertahanan yang cukup ke area center turret yang ia miliki, membuat satu struktur bangunan yang dimiliki oleh Prodigy di area mid lane pun harus direnggut oleh anak-anak RRQ. Iya. Oke, ya. Sekarang kalau misalkan kita ngelihat dari bagaimana kehadiran Aether, damage-nya emang nggak ini sih udah nggak ketahan. Apalagi kita tahu ada enhance chain tadi dan enhance chain ini power banget untuk area of effect. Dan buat sekarang violence-nya juga ini tidak memiliki power ketika dia udah nggak ada altar lagi di belakang. Yes. Dan bahkan menurut gue pribadi tadi memaksakan mendefense di arah tengah malah kehilangan lagi. Fenrir itu harus lebih berhati-hati. Menurut gue yang dia bisa lakukan sekarang speed push. Ataupun dia mengegunting ke arah belakang. At least dia maksa untuk melakukan thunderclap di saat yang tepat. Atau mungkin setelah short skill-nya keluar dari para pemain tim RRQ. Karena RRQ Sena dari tadi Psycho melakukan thunderclap karena seorang Aether dan bang Aether still survive. Di sisi sebaliknya Yura yang harus ditumbangkan. Ini yang bakal menjadi petaka. Mereka gak punya magical damage yang besar. Mereka mendapatkan para pebal tapi tertarik kembali Fenrirnya. Gak bisa diselamatkan. Dan bahkan lihat Altar membuat tim RRQ Sena semena-mena masuk ke arah backline dari Simoni dan kehilangan pun. No icon defensive. Double kill dikeluarkan. Tukang sama kejeburkan. Oh my god. Oh, di menit ke-9 anak-anak Onyx sudah benar-benar terpressure. Bahkan base tanpa adanya
Lord berhasil dihancurkan, berhasil diruntuhkan oleh anak-anak RRQ. Lihat kesinambungan dan symphony of skill yang diciptakan oleh anak-anak RRQ Sena ini membuat Onyx Prodigy bener-bener sulit, bahkan bisa dibilang udah overwhelmed banget Profesor KB. Iya, bagaimana tidak kalau ngomongin soal overwhelm, kita melihat juga bagaimana RRQ Sena yang dari tadi awal game itu udah coba buat pegang kendalinya dengan memanfaatkan violence 12 assist dari 13 kill. Kalian bisa bayangkan ini hampir 100% kill participation dan violence tumbang 2 kali pun bukan tanpa alasan. Dia tetap narik dan mendapatkan trade yang seimbang. Sehingga kalau misalkan kita melihat dari level sekarang, lihat Aether. Dia pun udah mengungguli dari Vimornov, tapi bukan menjadi alasan kalau kontes Lord ini Vimornov tetap punya power. Violence, dia coba untuk melakukan zoning out. Dan bahkan Profesor KB sadar gak, tadi Aether itu ketinggalan 3 level. 3 level. 3 level dan dia nyusul sampai 1 level di atas Vimornov. Nah, makanya ini dalam poin under pentingnya. segini. Poin pentingnya adalah Aether join team fight selalu. Jadi dia dapetin assist, dia invite ke arah jungle, dan secara item pun dia udah, ini akan menuju kepada Bloodwing sepertinya. Karena Holy Crystalnya udah dimiliki oleh Aether. Siapa lagi ini dua itu? Ini si Chon sih mau total damage harusnya. Chon tuh pengen ketika diangkat Fatalik, dia Ada tuh follow up, iya Langsung bener-bener nge-burst. kayak langsung burst damage yang begitu tinggi. Karena makanya itu Holy Crystal dan juga Twin Blade di sini jadi jawaban. Mengingat juga bahwa Genius One akan menjadi salah satu item yang dari awal pun akan sudah dipatokan sebelum nantinya punya Athena Shield dari teman-teman Onyx Prodigy. Tentu di sini Divine Glaive tidak akan dibuat dengan cepat. Masalahnya ini akan menjadi berbahaya. Jangan sampai Yura nggak dapat satu buah altar dari seorang Psycho. Dan Psycho-nya lihat ngumpet. Psycho-nya ngumpet. Itu dia jawabannya. Itu jawabannya. Gokil. Violence garis depan masih menunggu momentum karena mereka menunggu minion lagi yang bergerak. Fenrir masuk terlalu dalam. Sprint dikeluarkan, untungnya masih bisa selamat. Fenrir jangan sampai masih nggak mau terperangkap. kelihatan. Psycho tidak mau terperangkap. Tidak mau ada ultimate yang terambil. Dan bakal permanen dari tim RRQ Sena. Kalian menunggu super minion di dua lane yang berbeda. Justin atau Yami berhasil mencoba untuk melakukan KD. Dan Violence dan Fatalik menuju ke arah seorang Yura. Blazing Duet. Kamu selamatkan dan bahkan Yura kali ini masih bisa altar di detik-detik terakhir. Tidak bisa diselamatkan lagi. Fenrir nampaknya di depan sana. Mencoba untuk melakukan distraction. Setidaknya dia memberikan sedikit ruang waktu. Tapi apakah itu cukup? Tapi nampaknya tidak cukup karena Yura dan looking for triple kill. Para pemain dari tim RRQ Sena fokus ke arah base-nya dan akan mendapatkan poin yang pertama. Lihat burst damage yang dilakukan, pemaksaan dan bahkan bisa kita bilang RRQ Sena